ini bicara 3 kelompok besar. Ya. Pertama Syiah. Syiah ini bukunya itu segudang, ya bukunya. Tapi kalau pengen baca buku Syiah, Syiah dalam keilmuannya apa, tafsir, hadis, fikih, ya, kemudian yang berkaitan dengan akidah, itu saya lebih dari 500 buku itu ada. Waduh. Ya, tapi dilihat, tapi saya tidak sebagian tidak di rumah saya. Saya wakafkan di pasca sarjana. Ada dua arah. Ya, Agil Corner. Pak Harun dulu nyuruh begitu dia sudah wakafkan bukunya pustakaan. Dia panggil saya, Pak Agil, ayo wakafkan bukunya. Pak Agil juga banyak buku. Saya bilang 10.000 judul juga punya saya. Tapi ada anak saya, nanti mudah-mudahan anak saya jadi satu gitu. Nah, ternyata Pak Iqsal jadi gitu kan. Karena ada yang baca juga gitu. Nah, ini kenapa Harun tak punya anak? Saya bilang, iyalah, wakafkan saya punya anak, tak mungkin lah gitu. Iya, jadi saya beli langsung bukan dari mana-mana, saya langsung bawa dari Iran. Ya, saya mungkin sudah 20 kali saya ke Iran. Dari tahun 90-an, 89, 90 sudah kesana saya, tapi sebagai hakim, bukan sebagai orang Syiah. Karena tidak pernah jadi Syiah saya. Takiyah. Iya, Takiyah. ya, karena orang Syiah sana itu tidak pernah bercerita tentang akidah Syiah di hadapan saya. Karena dia tahu, karena saya sudah baca semua buku-buku itu. Jadi saya beli kadang-kadang 5 karton, 6 karton, karena murah. Ya, jadi buku termurah di dunia itu hanya di Iran, tidak ada tempat lain. Bukan di Mesir ya? Kenapa? Karena disubsidi oleh pemerintah. Jadi kita ke depan Jami'ah Teheran itu, Teheran University, itu toko buku semua. Masuk toko buku yang mana saja harganya sama. Kalau ada yang beda ada 1 rial gitu, ambil juga mereka. Itu langsung ditangkap, didenda dia 10 juta rial apa? Ditahan 10 tahun. Jadi tidak ada yang berani. Ya, dan cetakannya bagus-bagus, bagus-bagus dia. Jadi bisa dilihat lah gitu. Terus buku yang asli yang Ushul Kafi itu adanya naskah asli itu masih tersimpan itu. Naskah asli itu tersimpannya di Qum, di kota kecil namanya Maksumah. Ya, saya sudah lihat di sana itu. Di perpustakaan namanya Ayatullah Ali Mar'ashi Najafi. Saya sudah 2 kali ke sana. Anaknya sekarang, anaknya Muhammad juga baru meninggal katanya. Pustakaan ini dibangun oleh Ayatullah Khomeini. Kenapa? Karena dia punya sekitar 350.000 naskah. Jadi 7 lantai. 7 lantai. Nah, yang Ushul Kafi itu disimpan sama dia di satu tempat, ya, di satu ruangan. Pintunya saja 3 lapis, baja sekitar 1,5 meter. Ya, hitamnya kan kecil ya. Ya, diletakkan. Saya bilang kenapa begini? Itu kalau ada perang apa juga, nuklir apa saja, dia bilang insya Allah buku ini tidak hancur. Jadi menghancurkan tempat itu juga nggak bisa. Itu menurut perkiraan mereka, ya, menurut mereka. Jadi bukunya banyak, ya, dan alirannya juga banyak. Jadi kesalahan kita selama ini mengeneralisasi Syiah itu satu, gini, enggak, padahal tidak semuanya begitu. Ya, kalau yang paling keras itu Rafidhah. Gulat. Iya, Gulat namanya itu. Gulat itu katanya masih ada sebahagian itu di Irak. Maka masa-masa akhir pada awal abad ke-20 itu ditulis sebuah buku namanya Sabbul Azab ala man sabbal ashab. Jadi kalau perlu bukunya saya bawain. Menarik. Ya, karangannya Muhammad Syukri Al-Alusi. Jadi cucunya Imam Al-Alusi yang apa? Punya tafsir. Ya, jadi dari makhtut terus ditahqiq gitu. Jadi disebutkan itu Sabbul Azab ala man
sabbal ashab. Yang tadi itu apa? Mencaci maki sahabat. Ya tadi Umar, Utsman, Ali gitu masuk dalam akidah mereka. Jadi akidah mereka itu dulu pernah dikirimin itu yang WA itu ya. Ya ada mungkin pernah baca ya. Iya. Jadi ada yang diislamkan menurut versi mereka itu setelah syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang dibaca tambahan dalam azan. Jadi setelah syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, itu ada asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah. Tambah itu bagian syahadanya mereka. Dan masuk dalam azan. Ya, masuk dalam azan. Tambahan yang kedua itu setelah hayya 'alal falah itu ada hayya 'ala khairil amal. Hayya 'ala khairil amal. Jadi orang-orang apa? Orang-orang Syiah itu jadi kalau ada musabaqah itu didatangkan biasanya kok hakim-hakim dari Mesir ya kita gitu. Nanti ketika ada acara nanti di namanya Al-Qa'ah Al-Kubra lil Muhtamarat ya, semacam aula besar itu. Nah di situ koli-koli Mesir yang nanti minta untuk azan versi mereka untuk dibuka nih setiap hari bergilir-gilir itu. Ya, saya pernah minta juga, bilang enggak nanti jadi masalah gitu kan, ya jadi masalah. Iya, karena sangat sensitif itu. Ya, sangat sensitif. Iya, jadi berteman itu akhirnya dianggapnya kita itu berat. Kerjasama kita, ya dari IFQO saya kerjasama itu sudah jauh, tapi masalahnya Al-Quran tidak menyangkut akidah. Ya, jadi saya pernah kedatangkan pakar lagunya itu, Ridho Ulam namanya dari Asfahan. Saya buatkan penataran di Pekanbaru. Kori-kori seluruh Indonesia saya kumpulkan. Cuma hanya waktunya, 2 hari tidak cukup. Dia jelaskan Bayati itu saja, cabang lagunya ada 46. Satu lagu 46 cabangnya. Dicontohkan luas sama dia. Itu satu lagu gitu. Bagaimana kita mau yang lain-lainnya? Tidak mungkin lah. Nah, buku-bukunya ada. Buku-buku itu dibikin sama saya. Cuma bahasanya bahasa versi. Nanti dia mau terjemahkan, saya bilang terjemahkan bahasa Arab paling tidak. Kita bisa membacanya gitu. Ya, jadi tidak semua. Gitu. Jadi kalau pernyataan Pak Quraisy itu memang betul. Dan saya tahu Pak Quraisy tidak Syiah. Ya, jadi ada kelompok-kelompok yang menuduh dia Syiah. Saya tahu. Pak Quraisy masih keluarga saya tahu tidak Syiah dia. Karena kita Ahlul Bait itu semuanya Syiah. Ya, saya Ahlul Bait, Syiah semua kita. Iya kan? Semuanya Syiah. Akhirnya cinta sama Sayyidina Ali orang kakek kita. Bagaimana enggak cinta gitu kan? Tapi dalam tanda petik ya, tidak disimpangkan. Nah, ketika kita berbicara Al-Quran, tadi itu dikatakan Al-Quran itu ayatnya 17.000. Kemudian dikorupsi oleh 3 orang besar itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, menjadilah dia 6.000. Ya, bagaimana kita tidak itu? Orang sudah dikorupsi, sudah diapain gitu lah, gitu kan. Jadi setelah surah Al-Ahzab itu ada surah Al-Wilayah. Kemana surah itu hilang? Itu tujuan-tujuannya. Tapi dibantah juga oleh mereka sendiri. Ya, itu bisa dibaca di Madkhal Lidirasatil Quran yang Abu Syahbah juga disebutkan, dibantah juga oleh mereka. Kemudian Zarqani juga, Al-Imam Zarqani juga membantah itu. Jadi tidak benar. Kemudian di dalam surah Al-Insyirah itu ada ayat yang dihapus juga sama mereka. Jadi surah itu ayatnya harusnya ada Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa 'aliyyun sihra. Ada Ali wa 'aliyyun sihra. Kemana ayat itu hilang juga? Ini tujuan-tujuan mereka. Ya. Tapi sejauh ini itu tahrif Al-Quran itu sebetulnya tidak ada.
Tidak ada. Jadi mereka sudah mencetak lebih dari 10.000 naskah Al-Quran ya, dan sebahagian besar saya punya naskahnya, dari yang paling kecil dicetaknya dan bagus bisa dibaca sampai dengan yang paling besar, dari kertas yang putih biasa sampai kertas kuning yang emas itu. Saya punya koleksi, sebagian saya letakkan di mana, di Agil Corner. apa Pasca. yang di Taman Mini kan? Oh, Baitul Quran. Baitul Quran. Jadi di Baitul Quran itu ada yang saya wakafkan 161 naskah Al-Quran. Tapi kita sekumpul dari mana-mana gitu. Waktu itu sebetulnya bukan mau ditaruh di sana, taruh di rumah saya lebih bagus gitu kan. Tapi karena waktu itu terlalu banyak gitu kan, Pak Tarmizi juga waktu itu kemudian kita saya diberi amanah sebagai menteri, saya kumpulin itu yang pernah dicetak, ya karena pernah dicetak, termasuk yang dari Irak dengan segala versinya, ya segala versinya. Yang kita permasalahkan sekarang ya sebagai ketua, saya wakil ketua Lajnah Tasih Al-Quran Internasional saya, yang pusatnya di Teheran. Ya, ketuanya itu ada dari Yordan, ada dari apa ketua. Itu mereka cetak ulang sekarang Quran berdasarkan dirasah Maidaniyah. Jadi guru-guru Al-Quran itu ada yang mengajarkan di lapangan, itu ditemukan dengan kesimpulan bahwa Al-Quran itu secara tekstualnya itu tidak perlu dikasih tanda baca semuanya, ya syakalnya, fathah, dhammahnya tidak perlu. Jadi diringkaskanlah gitu. Maka banyak nanti yang tidak itu. Jadi kalau suaranya iya gitu kan, iya pasti suaranya i. Ya, kalau dia waw pasti suaranya u, nah mungkin suaranya a. Ya, matobi'i begitu. Tapi dalam kaidah bahasa Arab tidak semuanya begitu. Tidak semuanya begitu. Kemudian tanah wakaf, tanah wakaf itu istihadi, ya tidak semuanya dimuat, ya dimuat dia. Yang dimuat hanya yang lazimnya saja, wakaf lazim, kilah gitu. Tapi ini kita bicarakan kemarin tahun yang lalu itu, saya banyak menyampaikan kritik dari setiap halaman itu ada beberapa kesalahan-kesalahan dia. Jadi kita sepakat Quran itu ditarik dan dicetak ulang seperti semula. Nanti kita ada pertemuan lagi nanti, insya Allah. Jadi kalau mau lihat Qurannya nanti saya bawain. Ya. Menarik itu. Kajian mushaf. Ya menarik. Banyak yang nggak ada barisnya gitu. Iya. Alasan yang kedua, dulu juga ketika Nabi menuliskan itu dengan rasamnya, ya kepada Zaid bin Thabit dan timnya, itu kan tidak ada syakalnya juga. Iya kan, syakalnya hanya sampai Ali bin Abi Thalib itu hanya titik saja, titik, giginya tidak ada, shin, sin tidak ada, ya fa, qaf tidak ada titiknya. Hanya kalau ada titik atas suaranya fathah, titik dua di atas dhammah, titik satu di bawah kasrah. Baru dibuat nanti dengan kaedahnya yang cukup baik, ya. Itu sebelum lahirnya ilmu qiraat itu pada tahun 170 Hijriah di tangan siapa? Al-Khalil. Khalil, ya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu, ya, baru dibantu oleh Sibawayh namanya. Sibawayh itu 10 tahun setelah itu 180, ya. Nah, itu pun dianggap belum sempurna. Kenapa? Karena dia belum mengcover ilmu qiraatnya. Karena mereka kan hanya ilmu bahasa, iya kan? Nah, dilanjutkan oleh siapa? Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah. Masuklah di situ qiraat. Tapi qiraat waktu itu masih 25 kan? 25 kalau katakan bahwa setiap
qari itu ada 2 rawi, berarti ada 50 riwayat. 75 dan 50. Iya kan? Nah, tapi pada masa Ibnu Mujahid, Makki bin Abi Thalib, ya 429 itu sudah mulai diseleksi, dibagi, ada yang mutawatirah, ada yang mutammimah bil asyarah, ada yang syadzah. Nah, perdebatan mereka itu ketika menetapkan yang 7 itu ada Abu Ja'far Al-Madani, ya kan? Dengan siapa? Dengan Al-Kisai. Apakah Kisai masuk di situ ataukah tidak? Nah, Ibnu Mujahid masukkan Kisai. Abu Ja'far Al-Madani masuk yang mutammimahnya itu, yang 3 itu. Ya, nah, itu jadi Kisai itu kan 189, karena beliau memang terakhir dari Imam Qiraat Sab'ah itu. Jadi kan 7 itu kan ada Ibnu Amir. Ibnu Amir itu 118. Kemudian ada Ibnu Katsir 120. Ada Asim itu 127 wafatnya. Kemudian ada Abu Amr yang nanti akan kita terapkan ya. Kemarin sudah evaluasi kita, insya Allah di Medan itu sudah Abu Amr. Dirawinya nanti Duri dengan Susi. Ya, setelah itu ada Hamzah. Ya, Hamzah 156. Ya, 156. Hamzah itu rawinya dia Khalaf dan Khalad. Ya, dia bukan imam. Tapi nanti di Mutammimah Khalaf itu jadi imam. Ya, Khalaf bin Hisham Al-Bazzar namanya. Digelari dengan Khalaf Al-Ashir karena urutannya ke-10. Ya. Orangnya sama, Khalaf itu juga. Iya, orang itu juga. Jadi di Qiraat Sab'ah dia sebagai rawi, di Mutammimah dia sebagai imam. Ya. Nah, terus Nafi' Al-Madani 169, Kisai 189. Yang di situ ada Abu Ja'far, ya. Ya, terus siapa? Khalaf. Ya, bin Hisham Al-Bazzar. Kemudian Ya'qub bin Ishaq Al-Hadrami. Ya, di situ dia. Nah, nanti yang apa? Yang syadzah itu nomor 1-nya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian nomor 2-nya Ibnu Muhaisin. Yang ketiganya nanti namanya A'mash. Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran Al-A'mash 138. Yang terakhirnya itu Yahya, namanya bin Mubarak Al-Yazidi. Itu sudah jauh ya, 202 dia. Itu belum masuk di situ. Ya, belum masuk di situ. Nah, karena qiraat juga nanti akan membawa perbedaan. Ya, perbedaan cara bacanya, tapi ada aspek hukumnya nanti. Termasuk di dalamnya nikah mut'ah itu. Mut'ah itu masuk di situ. Ya, karena ada katanya penjelasan Nabi. Tapi dimasukkanlah dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud. Jadi ketika menafsirkan baca ayat nanti famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma, tambahnya ada ila ajalin musamma, termutah itu fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Yang lain mengatakan enggak, itu bukannya ayat Al-Qur'an, tapi tafsir Nabi kemudian dicatat oleh Abdullah bin Mas'ud, ada dalam catatannya, maka dinilai dikatakanlah namanya mushaf Abdullah bin Mas'ud. Banyak itu. Ya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasimil haji. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at. Ya, tambah. Kenapa dia masuk qiraat syadzah? Karena syarat diterimanya qiraat itu, yang pertama itu adalah
apa sanaduhu muttasil. Ya, tisarus sanad. Yang kedua, muwafaqatuha biwajhin min wujuhil lughatil arabiyyah. Harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kalau tidak bisa. Nah, di sini ini jadi mukhalafah lirrasmil Utsmani. Ya, jadi misalnya muwafaqatuha lirrasmil Utsmani. Kalau mukhalafah masuk dia syadzah. Ya walaupun ya sanadnya tidak muttasil, jelas ya tidak masuk mutawatirah. Ya, walaupun tokohnya tokoh besar. Ya, misalnya diriwayatkan juga Umar ketika membaca surah Al-Fatihah itu dalam satu riwayat itu dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ghairil dhalin. Artinya sama. Tapi karena ghairi itu merubah rasa mula itu berubah dari lanya, maka masuk dia dalam kelompok kiraannya walaupun Umar. Ya, jadi dia ya di samping tidak mengakui adanya nasakh dalam Al-Quran, memperlakukan qiraah syadzah. Kenapa qiraah syadzah bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Padahal syadzah itu kalau dalam hadis kan sama, ada yang menyamakan dengan hadis syadz. Hadis syadz berarti dhaif. Kenapa dijadikan sumber hukum? Kenapa Hanifah jadikannya sebagai sumber hukum? Ya kan, dijadikan sebagai sumber hukum. Ya, maka harus dijelaskan yang syadzah itu apa maksudnya. Batasannya. Ya, maka ada salah seorang pakar qiraat namanya Al-Mas'uli, Profesor Dr. Al-Mas'uli, Al-Qiraah Syadzah, dia tulis satu buku. Dia belum nyampe mungkin. Itu di Iskandaria. Dia guru besar qiraat di Al-Azhar yang diperbantukan di Universitas Iskandaria. Jadi saya dapat naskah di Iskandaria itu. Ya, kita cari, kita penasaran gitu. Kemudian ditulislah sama dia untuk menjelaskan makna-makna itu dibuat judul buku samanya Mu'jam Mustalahat Ilmil Qiraat. Mu'jam Mustalahat fi Ulumil Qiraat, Ilmil Qiraat. Jadi dibuatkan ada 823 kosakata yang dijelaskan. Ya, kalau kita ensiklopedi lah gitu, semacam apa? Ensiklopedi. Tapi tidak apa? Tidak rinci. Ya, tidak rinci. Ya. Nah, kita ketika kita berbicara nikah mut'ah itu kan artinya dia batasan waktunya ditetapkan. Dulu kelompok mereka ini pada tahun 2002 ketika saya jadi menteri mencetak 3.000 naskah tata cara nikah mut'ah untuk dititipkan. Ini minta izin dari Dirjen Mas Islam waktu itu, sampai sama saya. Jadi untuk dititipkan di kamar-kamar hotel berbintang. Iya, supaya nanti kalau ada laki-laki yang nakal, dia mau berzina, baca dulu cara Syiah itu. Supaya nggak zina. Kan bisa nih. Ya kan, wanita ini diajarin mata'tuki, ya, mata'tuka ya, nafsi limuddati sa'ah, misalnya kan, supaya tidak zina. Padahal nikah mut'ah itu sendiri zina. Ya, jadi di dalam itu disebutkan riwayat itu. Ya, faqad rawa ini adalah Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, ini annahu sa'ala Ja'far as-Sadiq wa Muhammad al-Baqir. Itu kan Imam Syiah. Ya, Imam Syiah itu. An nikahil mut'ah. Faqala, dijawabnya dua orang itu, zalikas sifah. Zalikas sifah. Pertanyaannya, kemana riwayat itu? Disimpan di mana? Disimpan di mana? Ya, itu berarti kan kelompok mereka kan tidak ilmiah.
tidak ada amanah ilmiahnya. Jadi kalau jujur, keluarkan semua dong. Katanya imamnya itu tidak salah, maksum. Iya kan? Jadi padahal dua orang imam itu ditanya oleh seorang tokoh tabi'in yang ma'ruf, Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang tak kenal Imam Al-Hasan Al-Basri? Yang wafat 110 Hijriah itu. Dia katakan dzalika sifat. Mana itu? Ya, sama dengan kelompok-kelompok Wahabi yang ngadain anti maulid, anti apa semua, anti yasin, tahlil. Padahal Imam Ibnu Taimiyahnya membolehkan itu. Dan ada 21 alasan. Iya, man za'amat anna amalal ghairi, maksudnya amalal hayy la yanfa'u lil mayyiti fa huwa batilun ijma'an. Wa dzalika min wujuh. Ada 21 alasan ini. Jadi kalau mereka ini, yang ini kemana? Naskah ini yang mana? Kemana itu? Disimpan di mana? Harus jujur dong kita. Iya kan? Ilmuwan itu. Di tulisan Sayyid Muhammad juga ada. Terus ada buku Is'aful Muslimina wal Muslimat fi jawazi qiraatil Quran wa wusuli thawabiha ilal amwat. Itu dirasah madhabiyah oleh Muhammad Al-Arabi. Iya, Muhammad Al-Arabi itu seorang ulama di Madrasah Al-Falah di Makkah. Dia tulis nukil, ini mazhab ini nukilan ini. Terakhir simpulkan sendiri. Saya tidak menyimpulkan, simpulkan sendiri. Ya, jadi di sini perlu apa? Perlu amanah ilmiah. Ya, supaya kita tidak saling menyalahkan. Iya, jadi jangan dapat buku satu di fotokopi lagi terminal Lebak Bulus, nggak jelas. Ini yang diajarkan, nggak sama dengan kami, kafir. Nggak sama dengan. Ini yang rusak tadi itu, terputusnya apa? Mata rantai. Mata rantai keilmuan. Ya, mata rantai keilmuan itu. Ya, punya buku-bukunya. Yang apa? Husnul Ma'mul ya. Sayyid Muhammad adalah Husnul Ma'mul. Terus Is'aful Muslimin Muslimat punya. Mafahim. Itu mafahim lain. Ada lagi khusus untuk itu. Gak punya Pak, di kopi. Kopi ini. Ada bawa saya kecil bukunya. Ya, biar dijadikan apa? Ada kita Al-Jadawi itu apa yang judulnya Al-Jadawi Al-Jami' fi Ulum Nafi'. Kita kalau mengajar pakai itu, Profesor. Jadi tentang misalnya baca Fatihah, itu kan ternyata malah mazhab Ahmad bin Hanbal seperti itu. Iya, itu sudah ma'ruf. Iya. Oke, nanti ini kan gitu ya. Kemudian Ahmadiyah. Ahmadiyah itu ajarannya. Tapi bagaimana menjawab buku itu? Pernah punya buku-bukunya. Nah, ada orang yang ditugasi, tugas dari Abu Yasin Muhammad, Profesor Doktor, jago dia. Dia dulu yang istilahnya memberikan pencerahan. Ke Indonesia sudah 2 kali, 3 kali dia. Siapa? Orang Pakistan itu. Tapi ngajinya di Sayyid Muhammad. Saya dikasih. Tadi 3 jilid. Kopi. Iya. Ini kopi apa? Kopi lagi ya. Iya, di kopi supaya tahu isi yang situ itu di mana salahnya. Iya. Mau dong. Ya, jadi teksnya dalam buku itu ini. Kekeliruannya di mana? Ini yang harus kita luruskan. Ini 3 jilid. Mau dong. Jadi dulu penataran dibuatkan sama dia. Pernah dia ke NTB, pernah dia ke mana? Ke Surabaya, pernah dia gitu. Karena di zaman saya ketika saya jadi menteri, saya tidak pernah usik Ahmadiyah itu. Kecil dia. Kecil tidak pernah. Biarin aja. Jangan dibesarkan. Jangan dibesarkan. Kalau kita ajak bicara dia, besarkan. Iya. Diundang ke Kementerian Agama, buat perjanjian. Tanda tangan dia. Begitu bulan, begitu lagi. Iya. Kan tanda tangan berapa kali? Tanda tangan kesepakatan kan?
Di zamannya Maktul ya, buat sepakatan. Kembali ke kampusnya, istilahnya, kandangnya, begitu lagi. Nah itu kita sepakat, itu kan di sana, di sini kan beda. Nggak bisa mereka. Ya, jadi harus apa? Hati-hati. Memang dua, dia ada lahor, ada Qadiani. Qadiani. Ya, kalau ihsan ilahi zahir itu memang alumni Al-Jami' Al-Islamiyah. Jadi bacanya memang harus selektif. Ya, jadi banyak orang-orang Pakistan yang kalau sudah dia sekolah di Jami'ah Islamiyah itu tidak jelas, lip-lap. Oh gitu. Ya, lip-lap. Ada yang malah lebih kencang lagi. Malah. Nah, kencangnya dua kemungkinan, dukung yang dia pelajari ataukah Menolak. tidak. Itu yang sering dikatakan, pulang dia itu lebih Wahabi dari Wahabi. Atau pulang dia memang tidak terpengaruh. Belajar, nah apa kita belajar, walaupun telinga kita kadang-kadang pedes. Saya di kelas itu kadang-kadang, di kelas itu, jadi guru nanti misalnya dia mengkafirkan Abdul Qadir Jilani, kafirkan. Jadi kan, nah kita di depan duduknya, saya di barisan depan duduknya. Gimana itu? Telinga kita langsung gerak-gerak gitu. Jadi kalau yang nilainya bagus di sekolah di sana itu, nilainya bagus, kursinya di depan. Oh gitu. Jadi yang bodoh-bodoh di belakang. Sama Pak di sini bukan yang pinter-pinter dia berani. Ini depan semua. Bukan. Kalau dunia pendidikan, seharusnya yang bodoh itu di depan. Harusnya. Tapi nggak Yang berani. pinter-pinter biar di belakang. Tapi ini enggak, ada nomornya kursinya. Ya, ini satu berapa gitu. Kasihan banget. Nanti begitu ada apa istilahnya pemeriksanya ya, pemeriksanya nanti kaitan dengan mukafaah syariahnya. Jadi dia masuk nanti dilihat mana yang kursi kosong senternya. Nanti dipotong itu gajinya, Mukafaah. mukafaahnya itu. Jadi kalau mau keluar juga setelah di absen itu mau keluar gitu. Oh gitu caranya. Oh gitu Nah caranya. ketika dia buat begitu itu, dia ejek siapa? Imam Al-Ghazali. Man huwal Imam Al-Ghazali? Man huwal Ghazali? Dari imam nih. Man laqabahu bi hujjatil Islam. Ma'ana akthar hadis di fil Ihya. ini dhaifah wal mawdu'. Man sama gitu. Man gitu. Kita bantah, pulang kita. Pulang kita. Saya ada di belakang saya ada namanya Ahmad Hanushi namanya, orang Syria. Ini biasa maulid sama saya, ini biasa ini grup-grup itu kan. Yang bodong. Saya gini, istalu, kira-kira bacaannya dia. Rupanya tidak kuat juga, dia berdiri dia. Syekh, ini soal. Saya kaca-kaca gini, orang tua kan, Abdul Qadir Syaibatul Hamd, masih hidup orang, 90 lebih. Soal lagi apa nih gitu? Bahasa Baduy lah Baduy. Soal lagi apa nih gitu? Lalu soal gitu. Ya fadilat Syekh katanya, mundu sighari gitu. Hafidtu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man kaffara musliman fahuwa kafirun. Fama ra'yukum an hadzal hadits? Kan dia kafir kan syarul kan ya. Berarti sebelum mengkafirkan dia sudah kafir dulu. Oh marah dia. Rubah Anta Arabi gitu. Nah Arabi jinsiyah gitu. Atau warga negaranya apa? Sudah jinsiyah. Taruh. Suruh keluar. Marah begitu mau keluar tuh buat saya. Antas sabab gitu. Keluar saya bawa saya kalau orang-orang Arab kan berani-berani dia. Dia pulang kan, orang dekat aja dia kan. Kalau kita begitu, diusir kita. Ya, nanti nama kita jelek gitu kan. Udah dikasih beasiswa lagi Indonesia kan gara-gara satu gitu kan. Udah dengerin aja. Mau diapain, dapat caci maki, dengerin aja lah.
Tapi karena kita dengan guru itu benci karena dia begitu, ya betul, ilmunya tidak manfaat. Tidak manfaat ilmunya. Kalau ujian ini tidak pernah saya, nilainya kan 40 tinggi itu, tidak pernah dapat 40, dapatnya cuma 36 gitu kan. 36. Begitu saya datangi guru itu nanti selesai ujian, saya bilang, saya kamu saya kasih 36. Jawaban saya semua benar. 40. Nih, nilai 40 semua yang lain. Katanya Mama Dhafar, yang sudah lewat ya sudah. Saya pikir saya tidak senang sama dia. Jadi mungkin nilainya tidak sempurna itu karena kurang berkahnya gitu. Ya itu orang Saudi ya, orang Saudi. Ada lagi orang Pakistan yang sudah warga negara Saudi, ngajarnya lebih keras lagi dari orang Saudi. Lebih hebat lagi, tidak kuat gitu. Ya kalau sudah Tadmuriyah, Tahawiyah, udah maunya saja ngomong itu. Gitu kan. Semuanya salah, dia ada yang benar gitu. Nah ketika ujian harusnya kita begitu dukung kan. Kalau dia katakan syirik tambah bid'ah muharramah, senang ya. Senang ya. Allah, lihat ada tarik mumtaz. Tapi kalau kita argumentasi setengah-setengah, nah ini tidak bisa katakan gitu kan. Pendukung lah gitu kan. Iya. Kapatar itu alumni Fakultas Syariah sini. Iya, UIN Makbul namanya. Nah, Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan. Istrinya kebetulan anak muridnya Masyhuri Abdillah. Begitu ribut-ribut, ya Allah kurang ajar kata di murid saya. Kenapa Fakultas Syariah? Ya, yang ada ditangkap ya Allah, kelanjutnya bagaimana Allah alam. Namanya Makbul Muiz namanya ya. Iya, Sulawesi Selatan itu. Namanya Pak Aim. Hah? Namanya Pak Aim. Iya. Iya itu tadi itu. Kemudian dikatakan tadi itu apa? Kurang dialog. Ya, kurang dialog betul. Maka selalu diadakan dialog takrib. Takrib baina Syiah Sunni. Ya, baru-baru ini kan ada di Iran yang diadakan. Iran ini ingin mempelopori itu. Ya, tapi ketika dialog itu terbuka dia. Nanti setelah itu diajaklah ke tempat-tempat itu. Iya, namanya Hauza. Hauza itu semacam ma'had. Jadi rumah bagus-bagus, di dalam itu ada syekhnya nanti, nah anak-anak di situ. Hauza itu. Keluar dari situ diakui. Kalau kita semacam ma'had Ali lah gitu. Ya, semacam ma'had Ali. Kalau yang di universitas yang resmi seperti di Jamiah Al-Mustafa misalnya Dauliyah, yang di Qom, yang di kota Qom itu, anak kita ada 20-an di situ yang menulis S2 dan S3. Tapi ketika saya ke sana kabur dia lari. Berapa kali saya bilang sama rektor, dia bilang kumpulkan saya bilang sama anak Indonesia biar saya ketemu, saya ajak ngomong dialog itu. Nggak bisa gitu. Aulai ya khafur min kayak ini. Takut dia sama saya. Malam hari saya ada acara wisuda dia. Saya hadir sengaja, saya sama ada Dewan Hakim kadang-kadang dia belakangan datang. Mereka sudah pakai jubah-jubah seperti itu. Ya tapi kan beda kalau orang Iran kan hidungnya. Iya, ngomong besar itu. Iya dia bilang ada Indonesia, Indonesia gitu. makin ke dalam. Hauza itu. Tapi tidak bisa kita ketahui dan tidak bisa kita katakan dia itu belajar di Iran, tidak pernah. Kenapa? Mereka punya jaringan. Jadi saya berangkat mau ke Iran, saya sekolah. Paspor saya itu hanya sampainya di Pakistan. Nanti di Pakistan dijemput, masuk itu ya stempelnya Pakistan. Nanti setelah itu dibuatkan laksana paspor, LP namanya. Kasih foto, itu yang dibawa ke Iran.
Masuk Iran, keluar Iran lagi itu lagi. Ya, nanti ketika kita ke Indonesia, nggak ada itu stempel visa Iran, nggak ada. Itu yang kedutaan besar pusing. Bagaimana mendeteksinya? Nggak bisa. Ada HPI, Himpunan Pelajar Indonesia. Iya, tapi nggak bisa benar-benar berkumpul ya. Jaringannya luar biasa. Kedutaan kadang-kadang mau ketemu, itu dia sudah bubar duluan mana? Nggak bisa ya. Ya, jadi itulah main apa? Kucing-kucingan. Kejar-kejar ada kucing-kucingan. Nggak apa-apa, pulangnya nanti bagaimana datang. Kemudian pernyataan dari tafsir dari itu, ya. Tafsir mereka ini begini. Jadi kemarin ketika datang terakhir ada dia salah seorang guru besar kajian tafsir di Iran itu, ya. Dia katakan di Iran sekarang ada 10 jurusan baru. Jadi at-tafsir wal mustasyrikun, Orientalism. Ya, karena dia juga doktornya doktor mustasyrikun. Jadi mengkaji pemikiran-pemikiran apa? Orientalis. Jadi Al-Quran, at-tafsir apalagi gitu. Ada 10 jurusan. Nah, kemarin saya minta kemana? Kasih sama saya itu. Ya, mereka kadang-kadang sebatas ngomong saja. Ya, jadi sekarang nggak ada yang menulis tafsir. Setiap bulan itu dia tulis 1 juz tafsir. Dan itu diajarkan setiap minggu itu di tengah-tengah masyarakat. Dia mau menulis tafsir terbesar, katanya gitu, berapa ratus jilid gitu. Ya, mau ditulisnya tafsir besar gitu. Tapi kita minta mana naskahnya, nggak dikasih. Seperti dakwah bahwa Siti Fatimah punya mushaf Sayyidah Fatimah. Itu ternyata nggak benar. Ditulis kemarin satu disertasi. Saya ambil bukunya itu dari perpustakaan. Kita masuk perpustakaan, saya ambil gitu. Saya baca di ujungnya menolak dia, menolak itu dari hasil penelitiannya. Nah, sama salah seorang dekannya, saya bilang saya minta tolong di copy. Kita perlu yang begini-begini, kesarap ya. Kesarap. Alhamdulillah sampai pulang nggak dikasih juga. Ya, dia harus gigih gitu ya. Jadi kalau ambil itu terus kita bawa kemana fotokopi gitu. Tapi mereka tidak ada naskah yang keluar dari perpustakaan. Ya, jadi kelemahan itu begitu itu. Nah, bagaimana caranya? Katanya kita bisa mendapatkan itu dengan apa? Dengan kerjasama internasional. Jadi semacam apa? Koresponden perpustakaan internasional. Jadi kita nanti dikasih katalognya dari pustakaan yang dia miliki. Kita juga nanti ngasih katalog kita. Jangan sampai kita hanya minta saja, tidak pernah memberi. Ya, itu bisa. Saya sudah sampaikan ke UIN itu beberapa kali. Tidak ada tanggapan apa-apa. Sensitif katanya dengan Iran gitu nanti. Sebenarnya jangan berpikir begitu, kita kan sudah berpikir dewasa ya. Jadi jangan takut orang-orang dari Syiah. Nah, selama basic itu kuat kan apa? Penting untuk tahu. Oh, iya. Jangan mereka itu disalahkan, betul tadi itu disampaikan tadi. Jangan disalahkan, jangan dikucilkan, jangan. Diajak dialog. Ada di Surabaya pernah maulid tahun lalu itu. Anak muda atau dari mana dia ceramah terus dia katakan, kalian tahu tidak sekarang itu yang namanya Khomeini itu di mana sekarang? Sudah di neraka sana sekarang. Na'udzubillah. Gak mikir kok tahu. Kita terus kasih tahu ke rumahnya. Berarti kan dia ngomong bisa perang. Iya, jadi hati-hati. Jangan ngikut-ngikut. Kalau mau ngikut nanti masuk neraka juga. Nah, iya. Jadi ini kan perbedaan, ya kan?
perbedaan itu sudah diantisipasi oleh Rasul. Kalau belajar akidah itu selalu dibaca sataftariqu ummati, ya kan, ala 73 firqatan kulluhum finnar an-najiyata minhum wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Qalu wa man ahlus sunnah wal jamaah? Qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu yang biasa dia Pak. Tapi hadis yang satu itu tidak pernah diangkat. Itu namanya hadis kolonial. Jadi Islam itu intinya Pak, perpecahan. Kalau ada hadis yang lain, yang redaksinya itu taftariqu ummati ala 71 firqatan. Satu riwayatnya ala bid'in wa 70 firqatan. Kulluhum fil jannah. Illa firqatan wahidah. Kebalikan. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala az-zanadiqah. Jadi kelompok zindiq. Zindiq itu apa? Zindiq itu yang merupakan mereka itu iradatus su' bil ummah fi aqidatiha wa mabadi'iha. Jadi dia sama-sama dengan kita juga muslim juga. Jadi mempunyai keinginan untuk merusak akidah umat itu dengan segala prinsip-prinsip dasarnya. Itu zindiq namanya. Ini hadis ini sama dengan hadis yang orang tua tadi Nabi itu di neraka atau di surga. Ini dalam ilmu hadis namanya ilmu ikhtilafil hadis atau ilmu mukhtaliful hadis atau hadis-hadis yang muskil namanya. Jadi tidak ada ta'arud itu, tidak ada ta'arud itu. Ta'arud yang ada itu hanya zahiri, nazari saja, hakiki tidak ada. Jadi perlu ada solusi, jalan keluarnya. Jalan keluarnya, nah itu nanti kalau mazhab Syafi'i, dia jalan keluarnya pertama kompromi, al-jam' wa taufiq. Yang kedua dicari ada nasakh tidak di situ. Ya, kalau bicara nasakh dalam ilmu hadis sendiri, ya nasakhul hadis wa mansukhuh itu bukunya banyak. Ya, kemudian yang ketiganya barulah dia disebut dengan tarjih. Kalau tidak tawakuf. Kalau Hanafiyah sebaliknya, tarjih dulu, nasakh, baru dia al-jam'u wa taufiq. Nah yang kaitan dengan itu ada dua buku. Dua buku, satu yang dihimpun oleh Al-Imam Suyuti, namanya At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Riwayat ini saya bawain nanti. Saya kopiin. Iya. Buku dibaca. Yang keduanya ada tulisannya siapa? Samarqandi. Samarqandi itu judulnya Al-Qaulul Jali Binajati Abawiyin Nabi. Al-Qaulul Jali Binajati Abawiyin Nabi. Tidak besar-besar, sedikit. Tapi himpunan, ya, yang nulisnya tidak emosional, tidak. Dihimpun nih begini, cara nyelesainya begini. Jadi tidak seperti Imam Suyuti kan tidak pernah emosi. Ya kan, ada masalah-masalah yang kontradiktif begitu itu dituliskan nih kumpul begini. Orang baca juga sudah tahu. Iya, ada satu riwayat nanti Nabi itu dibolehkan ziarah itu. Ketika Nabi ziarah itu dengan kekuasaan Allah, katanya ibunya itu bangun, nyatakan keislaman. Ayo Nabi minta apa aja. Orang kanjeng di masa dia bisa. Lagi yang Nabi. Iya. Iya ya. Apalagi kan Nabi Muhammad. Iya, apalagi kanjeng Nabi. Ya Allah. Begitu kecil lah gitu. Nah, menyikapi hadis yang kontradiksi tadi itu, Pak Quraisy pernah menulis juga. Saya dulu pernah tuliskan juga. Jadi Muhammad Abduh yang di dalam tanda petik modernis ya gitu, menyikapi katanya tiga cara. Yang pertama,
kelompok yang apa? Yang ahlun nar itu sudah lewat semua. Yang masuk surga kita di sini sekarang. Nahmadullah wa nashkuruh, kan gitu kan. Yang kedua, kelompok yang selamat, yang min ahlil jannah sudah lewat. Sekarang kita berada dalam kelompok yang sesat semuanya. Dia bilang na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, kita sama-sama mencari mana yang masuk surga itu, mana yang masuk neraka itu. Ya, dia bilang Allahumma ja'alna min ahli jannah. Amin. Masih nyari sekarang. Itu cara pemikirannya apa? Muhammad Abdu. Jadi cara menyikapi itu karena dia bertentangan kan, dan tidak pernah diperdengarkan. Tidak pernah diperdengarkan. Hadis yang kedua itu kan tidak pernah. Ya, hadis yang pertama itu saja yang diangkat-angkat sama kalau Belanda penjajah gitu. Jadi umat Islam itu kalau dia bersatu bukan umat Islam. Umat Islam itu cirinya dia satu sama lain berantem itu. Sama dengan selalu diangkat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Iya kan? Jadi perempuan-perempuan Islam tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ngapain masuk dapur juga. Iya kan? Akhirnya bodoh-bodoh semua. Ya, yang begitu itu surga nak dapat, dunia lewat. Iya kan? Iya, jadi orang Islam itu nanti di surga sana nanti dia itu surganya betul. Kalau ini bukan surga kita ini menemukannya. Sijnul mu'min. Jadi cari duit tak perlu banyak tanya, ilmu cukup S1, apalagi gitu. Iya, akhirnya yang kaya-kaya yang sipit-sipit semua. Iya kan? Kita secukupnya. Secukupnya kadarnya saja gitu. Iya, itu namanya hadis-hadis kolonial. Menarik. Ya. Jadi kajian. Ya, nanti disempurnakan insyaallah. Disempurnakan. Dan jangan lupa kalau tadi khataman Nabi jangan diartikan cincin. Di bahu Nabi sebelah kanan ya. Stempel. Sebelah kanan ada stempel khataman nubuwah. Wajah. Ya, tadi ada di sini stempel memang. Ada khataman nubuwah. Bukan, ada Bukan tato, bukan. segitiga. Hah? Tulisannya apa ya? Tulisannya apa? Iya, khataman nubuwah. Atau dua. Khataman nubuwah. Tulisannya khatamun nubuwah. Iya. Bukan Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah khataman nubuwah dua-duanya. Tulisannya tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Mansur. Dan Cincin itu ya. Muhammad dan Abdullah. Dulu pernah